Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan dan mentutorialkan bagaimana cara memasang komponen SSD dan RAM di suatu PC. Perkenalkan, saya sendiri Birka Andrian. Saya Gilang Fatur Rahman. Saya Tiara Dwi Puspita. Saya Takia Tahta. Saya Revan Amparezi. Saya Senja Ramadan. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman, ini yang dinamakan RAM tadi di sini. Oke, cara pemasangannya itu pertama-tama kita harus buka ini dulu, bagian sini dan bagian sini. Dan pemasangannya itu nggak boleh sembarangan. Di sini ada lubang kecil. Nah, harus dicocokin di sininya juga. Nah, cara pemasangan itu kita harus benar-benar teliti. Nah, ditekan dari ujung ke ujung sampai bunyi klik. Nah, oke. Dah. Kalau klik ini ya udah kamu dipasang gitu. 3. Ya, untuk selanjutnya kita akan memasang bagian hard disk atau HDD-nya. Nah, pada bagian HDD itu dia posisinya berada di mari. Ya. Jadi sesuaikan. Guys, Ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang hard disk atau disebut HDD bisa. Nah, pada pemasangan itu kita berada di sebelah sini. Dan ini sesuaikan. Ini ada 3 soketnya. Jadi soket ini jangan berada di dalam, tapi berada di luar seperti ini. Kita masukkan. Nah, di bagian atas ini dia nih ada lubang-lubang kecil, ada baut-bautnya. Jadi ini untuk memperkuat aja biar harddisk tuh nggak kemana-mana, nggak kendor, ya bahasanya gitulah. Nah, ini pemasangan baut pada hard disk. Nah, untuk Oke, pastikan terpasang dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya ini kita ada kabel untuk menyolokkannya. Nah, ini kabelnya apa? Ini kabelnya untuk nyambung ke motherboardnya. Jadi dia dipasangkan ke HDD, ke hard disknya ini. Itu bro, motherboard. Jadi Apa sama ya, juga? motherboard sama, Sama motherboard ya? iya. Oh, semuanya. Terus Nah, ulang-ulang aja pas kabelnya tadi kan. oh iya. Nah, selanjutnya kita memasang kabel. Nah, ini kabelnya ini untuk apa? Untuk memasangkan ke HDD. Jadi ini kabelnya terhubung ke motherboardnya. Jadi sebelum memasang kabel ini dia ada sebahasanya kan jadi lupa kan? ini apa? Pengunci. Ada Soket. ada Oh, penguncinya nih dia. Jadi nggak main asal langsung colok aja. Jadi penguncinya ini ditekan dulu. Nah, sesuaiin sama yang ada di sebelah sini di Dani. Ukurannya kecil juga sama ukurannya. Jadi ditekan dulu. Nah, kalau gini berarti dia ternyata namanya udah masuk ya. Selanjutnya itu nih terhubung ke power supply atau benar nggak sih power supply? Selanjutnya yang gede ini terhubung ke power supply. Ini power supply-nya. Jadi kita masang ke tempat yang bagian gede ini. Nah, sudah terpasang. Oke. Selanjutnya kita tutup kembali casing motherboardnya. Kita tutup dan rapat. Oke, lanjut ke pemasangannya ke kabel-kabel ini ke PC. Dah. 3. Oke, jadi ini bagian pemasangan listrik ke apa? Oke, jadi ini bagian pemasangan kabel listrik ke bagian power supply. Jangan kenceng-kenceng apa? Udah bener kan? Udah masuk belum itu? Tapi masih ada senggang dikit tuh. Takut kenceng-kenceng. Enggak, udah itu udah Udah ya? sama program. Dah. Oke, Nah, aku suaranya nanti hilangin aja tadi yang ketawa. Udah Udah. hilang duluan. Sini mati kita.
Kalau ini port VGA. Ini buat nyambungin dari CPU ke monitornya. Sebentar. Misalnya bisa nggak ini? Nah, jangan lupa dikunci juga bagian itu. Gitu Ki. Ulang Ki. Nggak usah diulang. Kita nggak ngerti. Ini dikencengin ya. Jangan nggak dikencengin. Kalau Sound. Ini fungsinya buat sound. Tinggal dipasang aja. pasangnya mana hitam? Iyalah. Nggak tahu di mana aja ini. Hitam dah. Iya. Hitamnya sesuai warna kabel hitam. Itu buat audio. Audionya banyak. Gitu. Oh gitu. Iya. Itu tombol on, Oke, off-nya ini- tuh on, off tuh. Itu tombolnya. Iya, Ini tombol on-nya. Kita klik. Klik. Ini on apa? Off. Klik. Itu udah on itu. Iya, ini udah Kalau on. satu udah on. Itu Iya. dia belum nyalain belakangnya. Ini Nah, ya. kan Oh, aja iya, dulu. iya. Balikin dulu. Aman. Itu terbalikin aja. Nggak setrum. Terbalikin aja. Ya. Enggak nggak nyetrum. Tapi dulu pernah tau nyetrum. Iya. Lu megang apa ya? Megang sini. Ya. Bang ini nggak hidup bang? Belum dipencet Oh. itunya. Nyala Mana nggak? sih? Itu hijau-hijau Megang. nggak? Itu hijau-hijau nggak? Hijau-hijau apa tadi? Ini. Ininya dong. Ini ya dong. Enggak merah. Ini. Oh. Ini hijau nggak? Emang ada hijau-hijau? Ini. Tekan dulu. Ah. Rame banget ini. Rame banget. Nggak apa-apa dia slot orang mah. Ya udah. Udah lama enggak pernah begini. Berhasil nggak? Ini belum pasang nggak? Belum. Itu bukan apa? Ini buat keyboard. Keyboard tuh di depan. Belum dong pasang. Kata gue ulang deh. Kurang dulu dah. Ini udah 3. Oke, jadi bagian pemasangan kabel listrik ke power supply-nya. Jangan. Nah, kalau ini namanya port VGA, yaitu buat mengirim sinyal video gambar ke monitor. Oke. Harus dikencengin ya. Udah. Kalau ini buat audio, kita colok sini aja. Dan ini bagian keyboardnya. Sini aja. Mana? Pas. Nah, udah. Oke, langsung Oh, iya. dinyalakan powernya. Kita dulu. Nah, di sini. Udah, nyalain. Oke, kita nyalain. Hmm. Tombol powernya jangan lupa. Tolong nyalain tombol power. F2 ya, Chris. Ini nggak ke itu kan, nggak ke colok. Apa di depan aja? Udah di itu. Windows. Saya Yusuf dari kelompok 4 dengan NIM 2410 1170 1171. Jadi di sini saya mau ngasih praktek tugas itu pengelola instalasi komputer. Jadi di sini, kameranya sini. Jadi di sini ada ini VGA pakai RTX 3050 dengan memorinya 8GB dan ada SSD M.2. Dia tuh di SSD ini keunggulannya tuh lebih cepat daripada SATA ataupun HDD ya, udah pastinya paling cepat nih. Dan di atas sini ada RAM XPG ADATA dengan kecepatan 3600 MHz. Jadi sebenarnya ini tuh kurang cocok ya buat si mainboard ini, karena si mainboardnya ini pakai ASRock B560 Steel Legend, dia tuh mendukung 4800 MHz. Nah, jadi kalau untuk ini jadi kayak kurang kenceng gitu. Padahal bisa sampai 4800, tapi saya belinya malah yang 3600. Harusnya RAM-nya bisa lebih cepat dari ini sih sebenarnya. Nah, di sini fan coolernya saya pakai Be Quiet
Be Quiet itu udah merek raksasa ya, jadi nggak perlu diraguin lagi deh. Kalau untuk mau ganti pasta, dia cuman lebih simpel dia. Itu cuman diputar ke kanan ke kiri, jadi di belakang sini ada klipnya nih. Nah, dia ada klipnya nih, Van. Jadi tinggal diputar doang. Nah, di sini. Terus untuk spesifikasinya ini pakai Intel 5 Core Gen 11 ya. Ini soket LGA-nya 1200. Jadi dia tuh bisa pakai Gen 10 ataupun Gen 12. Nah, di sebelah sini saya juga tetap pakai SSD yang SATA. Ini boleh dilihat. Nah, di sini pakai SSD yang SATA karena ini biasanya buat penyimpanan. HDD juga paling buat penyimpanan, tapi karena ini HDD-nya udah mulai rusak, jadi nggak saya colok nih di sini nih. Untuk PSU-nya pakai Be Quiet, dia tuh pakai yang berapa watt ya? Saya juga lupa ini sebenarnya nih. Wattnya biasanya ada di sini. Kalau nggak salah sih ini 650 watt ya, karena kan VGA udah RTX, jadi ini udah certified 80 plus bronze juga. Terus di sini emang isinya tampak kotor sih ya. Oh ya, untuk casingnya ini dia pakai yang ATX ya, karena kalau pakai yang ATX itu dia pastinya lebih kecil dia. Jadi sebelum beli PC, perhatikan juga nih mainboardnya ini bisa buat ATX atau MATX. Jadi soalnya kalau beli motherboard yang ATX tapi casingnya MATX, dia tuh nggak bisa masuk karena si case-nya tuh MATX tuh jadi mini MATX tuh. Nah, kalau kalian penasaran gimana sih cara copot pasang si RAM ini, nih kita tidurin dulu. Nah, dia tuh ada penguncinya di sini. Nah, di sini nih. Set, 2, ada 3. Dia tuh ada 3 di sini. Saya pakai yang 8 GB, jadi totalnya 24 ya. Jadi sebelum pasang RAM tuh perhatikan bagian sini nih. Takutnya kalau sebelah kayak begini, dia tuh pasti nggak ngunci nih, beda di sini ya. Nah, kalau pasangnya tinggal gini. Tinggal ditekan aja, set. Dia ngunci sendiri tuh dia bakal ngunci sendiri. Oh ya, untuk slotnya juga nih dia ada 2 ya, M.1, yang di sini satu lagi nih. Nah, ini nggak saya pasang karena emang belum pakai. Tuh HDD ini emang nggak saya colok ya, biasanya colok tinggal gini doang tuh, tinggal dicolok, tapi ini nggak saya pakai karena emang HDD-nya udah rusak sih. Untuk pemasangan GPU juga sama ya halnya, dia tuh ada pengunci. Tapi dia kuncinya lebih kuat lagi. Di sini ada ada baut sini. Dia tuh pakai yang dual fan ya. Saya beli yang dari Gainward. Nah, untuk ini udah lengkap sih, ini ada fan 6 1 2 3 4 5 6. Sudah sih, cukup sih ya. Sekian, saya Yusuf dari kelompok 4 untuk penjelasan pengelola instalasi komputer. Sekian, terima kasih. Sekian tutorial dari pemasangan RAM dan SSD, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.